Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya mari kita bersama-sama mengaturkan panjalimat. Om Swastiastu. Juru mangku sane kapising yang ditiang Bapak PLH sane banget wang yang ditiang Kramus keduke sane manu bagya renggalah sane becik puniki sampun preside mepupul iriki reng genah sane becik san. Umat Hindu yang berbahagia, titiang merasa sulit mencari judul gitu, karena sudah hampir semua diambil oleh teman-teman gitu. Nah, mungkin tiang agak lain dikit judulnya yang pertama, umat Hindu itu di dalam mengembalikan, jika meninggal, di dalam mengembalikan badan kasarnya itu ada 3 cara. Yang pertama di angin-angin, di sana yang di apa namanya itu di Bangli itu apa namanya itu di Trunyan, itu berarti kan di angin-angin. Kemudian di tunon itu kan tempat munu, berarti membakar, dibakar. Kemudian yang ketiga adalah yeneng reng buleleng reng kecamatan Sukesade reng Selat, dikubur melalui pertiwi. Nah, oleh karena itu pada saat ini tiang ambil judul Perjalanan Roh Menuju Alam Sorga menurut Lontar Atme Presangse yang didukung oleh juga Aji Palelayon dan pengalaman orang yang pernah meninggal dan balik lagi. Bapak Ibu sareng sami, jika orang itu meninggal, ini menurut agama setelah dia diupacari atau narpane, setelah mekerik kuku atau melande. Kemudian secara adat megebuk kulkul, berarti dengan digebuk kulkul dike berarti mulai sampun sebel dike. Kemudian yang ketiga dokter, menurut dokter kalau sudah detak jantung sudah diam, semuanya diam, tidak ada kehidupan itu berarti dianggap mati. Nah, kemudian orang itu meninggal, yang pertama itu dia mohon izin di Betara Yang Guru. Kemudian setelah mohon izin kepada Betara Yang Guru, lanjut ke Pura Dalam nanti Merajapati. Merajapati, kemudian selanjutnya baru ke Pura Dalam. Karena di Merajapati ini ngantre yang memohon tirta pengelukatan agar bisa ke Pura Dalam. Nah, kemudian menurut Lontar Atme Presangse, mungkin yang tadi sudah koordinasi dengan Jero Yuda, ada Banten yang tidak tahu gitu, tapi di sana disebutkan gitu, namanya tahu tapi bentuknya tidak tahu gitu. Kemudian roh ini berjalan menuju lautan atau sungai yang besar. Di sana ditemukanlah apa namanya itu Sang Jugul Ageng. Sang Jugul Ageng itu tiada lain adalah buaya putih. Nah, kemudian si Atma ini sudah menyadari bahwa si buaya putih itu adalah saudaranya begitu, karena dia adalah nyom atau air ketuban. Kemudian karena dia tahu bahwa si ini adalah saudaranya, kemudian diangkatlah duduklah si roh ini di punggung daripada buaya itu. Nah, kemudian dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu sareng sami sudah dapat melihat jika ada orang ngaben kan ada namanya pemelas Atman, antara Atma dengan si cucunya itu ada pemerasan. Di sana ada perahu, di sana si apa namanya si kumpi cucu nike ceritanane mengantarkan perahu itu. Sepertinya cocok nih antara itu. Nah, kemudian setelah sampai di hutan, dijaga lagi oleh raksasi yang aeng, rambutnya yang gemal. Nah, di sana sudah diketahui juga, wahai ibu raksasi, ibu adalah yang melahirkan saya, begitu katanya si roh itu. Nah, kemudian si raksasi ini berubah menjadi yang baik begitu. Kemudian diantar lagi si roh ini berjalan untuk selanjutnya. Kemudian selanjutnya di hutan dijaga oleh macan
yang warnanya kuning. Nah, si macan ini mau memakan si roh ini. Karena si roh ini masih berwujud seperti manusia, seperti itu gitu ya. Mau dimakan, si roh ini berkata, "Hai saudara macan, engkau adalah saudaraku. Engkau adalah, maaf iki dipureng ya, adalah lamas yang warnanya kuning. Engkau adalah harimau yang berwarna kuning." Dengan dikatakan seperti itu, si harimau ini geramnya hilang. Kemudian disuruhlah naik ke punggung si harimau ini, si roh itu. Nah, kemudian terus berjalan sampailah di hutan. Kemudian di hutan ini diketemukan lagi anjing yang berwarna hitam. Niki sepertinya niki nggih exit sekarang itu buaya, kemudian menemukan raksasi, kemudian setelah raksasi adalah macan, kemudian setelah macan diantarkanlah oleh si asu ini. Nah, karena perjalanan jauh si roh ini menemukanlah tempat Pancaketirte. Di sanalah si roh ini minum dulu. Cerita nani seperti manusia dulu ya, minum di sana, kemudian mandi, mesucian. Nah, suatu ketika berubah situasi yang damai menjadi keruh. Datanglah para buta-buti. Yang pertama namanya Badwati. Badwati seperti Pak Jero Yuda tadi sampaikan, "Wahai engkau, kenapa engkau manusia ke sini?" Begitulah pertanyaan si buta itu. Kemudian dijawab oleh si roh, buta Badwati, di Bercepade sudah dibuatkan bubuk susu. Silakan nikmati ke sana. Kemudian lagi satu yang marah, namanya Pawal, buta Pawal. Buta Pawal ini adalah disuruh ke Mercepade untuk menikmati sekar ure dan yang sambung-sambung ini kenapa? Sekar ure. Itu kan itu pelaksanaan jika orang meninggal atau orang aben. Kemudian yang paling rajanya ini adalah Raja Sala namanya. Si Raja Sala ini disuruhlah ke Mercepade di tempat orang aben itu untuk menikmati bubuh pirate. Tapi asalnya ke bubuh pirate, kan ada bubuh pirate nih ke di sanalah. Oleh karena itu roh ini perlu ada itu. Kemudian selanjutnya berjalan lagi untuk selanjutnya barulah diketemukan penjaga, yaitu Jogor Manik, Sang Suratme, Durekale, dan Mahakale. "Hai manusia, kenapa engkau bisa datang ke sini? Apa tujuanmu?" Ditanyakan seperti itu si roh itu gitu deh. Karena si roh itu kan sudah diikuti oleh si anjing hitam. Kemudian jawablah oleh si roh ini, "Hai Sang Jogor Manik, di sana di Mercepade sudah dibuatkan saji dar saji. Nah, bubuh piratenya itu sudah sang ini Raja Sala yang itu menikmati. Kemudian ini si Jogor Manik ini itu. Nah, barulah Sang Suratme, Durekale, dan Mahakale. Sang Jogor Manik itu adalah Nyamani Raga, Sang Catutjana, Anggepati, Merajapati, Banaspati Raja. Anggepati menjadi Sang Jogor Manik. Kemudian menjadi Anggepati, Merajapati menjadi Sang Suratme. Kemudian Durekale dan Anggepati, Merajapati, Banaspati Raja. Nah, setelah itu barulah dia melihat ketamanan yang bagus. Di sana diketemukanlah para atma yang meninggal duluan. Di sanalah diketemukan. Nah, kemudian di sana dijaga juga oleh Resi Agung yang membawa tirta suci. Setelah diketemukan gapura seperti ini, dijagalah oleh sang Resi Agung. Nah, kemudian setelah diberikan tirta, baru dia dijemput oleh para wididari. Orangnya nanti ada Jolimas. Tua-tuanya yang ada nak mati itu nak berpapa gini ajak Jolimasi, ajak wididari, cari cocok asalnya kadi itu. Nah, barulah ada tempat bertemunya atma dan
Paramatma. Setelah di sana tidak boleh lama lagi, harus Nirawadi. Kalau tidak Nirawadi menjadilah moksa. Barulah ketemu Siwaloka. Berbeda dengan si Lubdaka. Kalau si Lubdaka di jalan tol dia langsung ke Siwaloka sehingga diadili oleh Sang Yama. Kenapa seperti itu? Sebenarnya si Roh ini perjalanannya seperti ngangen Google Map belok kanan, belok kiri, ketemu kepertigaan, ketemu keempatan, ada macan, ada gini dan lain sebagainya. Sehingga orang tua kita, upacara pengabenan itu adalah bekal di jalan, bukan untuk mendapatkan sorga gitu karena dihalang-halangi oleh para buta gitu. Itulah perlu mendapatkan upah. Nah, sehingga apa yang disampaikan oleh Juru Yuda seperti itu gitu Darpane Darsaji, ada bubuk pirate, ada sekarure yang kan. Nah, kemudian yang ambil kesimpulan seperti itu, jika orang meninggal itu menurut Aji Palelayon dia menemukan danau, tetapi kalau menurut Atma Persangse kan Pancaketirte, agak mirip lah antara Atma Persangse dengan apa namanya Aji Palelayon. Kemudian ada orang yang berpengalaman pernah ke surga. Jika kita meninggal, kita di sana itu dapat rumah yang sederhana, ada yang bagus, ada yang tipe 1, tipe 21 dan selanjutnya Tetapi jika kita meninggal tidak akan ketemu istri gitu karena rumah itu satu-satu orang gitu. Tetapi menurut Atma Persangse ketemu di tempat yang akan yang mendekati surga itu, di Taman Bagendri itu gitu Seperti itu, sehingga orang tua kita, anak yang ngabento merupakan bekal di jalan. Kemudian asuniki adalah perbuatan subha asubha karma, perbuatan yang baik dan yang buruk yang mengantarkan kita ke surga. Jika kita hubungkan dengan swarga Rohana Paru seperti itu, Sang Dharma diikuti oleh anjing hitam, yang itu yang mengikuti, berarti adalah perbuatan baik dan buruk. Mungkin hanya itu yang bisa sampaikan. Mohon untuk lebih yakin lagi silakan baca lontar Atma Persangse, Aji Palelayon, dan lontar-lontar yang lain yang hanya dapat 3 sumber Atma Persangse yang mirip dengan pengalaman orang yang mau yang dapat pernah ke surga. Kemudian kalau tidak dijaga oleh gurunya, dia akan mati sampai di apa namanya itu di taman itu, tidak sampai lanjut ke Siwaloka. Nggih, watamunike kitiang pside matur, kirang langkung kitiang nunas gengren sangpura, puputang kitiang untuk para mesanti. Om Santi 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 Om. Nggih,